Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berkumpul kembali, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Saya sulit melihat wajahnya karena semua pakai masker ya. Tapi keberadaan kita pada pagi hari ini itu adalah kasih karunia Tuhan dan perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memuji, mengagungkan, untuk menyembah Dia. Kita siapkan seluruh hati kita, keberadaan kita. Dia yang layak diagungkan, Dia yang layak ditinggikan. Sebab Dia adalah Tuhan dan Raja. Kita patut memuji Dia, mengagungkan, menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Mari siapkan hatimu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan masih izinkan bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kita muarakan hati kita, pikiran kita, mengagungkan Dia Raja di atas segala raja. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur kami, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku
berdiri bersama. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku bersembah. Kami sadar kami ada karena anugerah-Mu.
persembahkan di altar-Mu yang kudus. Seluruh keberadaan kami pada pagi hari ini karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Limpah kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami katakan Engkau sungguh baik, sangat baik, terlalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Pagi ini kami siap untuk memuji Engkau, mengagungkan Engkau, menyambut Engkau Raja kami, Raja di atas segala Raja. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau yang layak dipuji dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi dalam memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat kita dikumpulkan Tuhan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memuji mengagungkan Dia. Menyambut Raja kita, Raja di atas segala Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya.
dan besar, perbuatannya ajaib dalam seluruh hidup kita. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyelidiki setiap hati kita, mendapatkannya berkenan di hadapan Hadirat. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, selidiki hati dan pikiran. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
Bapa di surga, kami menyadari ya Tuhan, kasih-Mu begitu besar ya Tuhan. Karena itu tidak ada yang dapat kami lakukan ya Tuhan, kecuali memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami telah menaikkan pujian ya Tuhan, kami percaya Tuhan, pujian ini ya Tuhan menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami buka hati kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, pimpinlah ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, hati kami dikuatkan, kami mendapat sukacita yang daripada-Mu. Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan, kuasai hati kami, Engkau usir ya Tuhan, segala roh-roh ya Tuhan, yang akan mengganggu pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kasih setia pemeliharaan-Mu ya Tuhan, ada kami yang ada di sini maupun yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini hanya kami minta, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Tentunya kita semua boleh mengalami kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Baik bagi Bapak Ibu, anak-anak muda remaja maupun anak-anak sekolah minggu yang bisa hadir pada pagi hari ini, maupun jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Saya berdoa kiranya kita semua dilawat dan diberkati oleh Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Saya akan berbicara tentang setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara yang kecil. Mari kita akan melihat pembacaan kita di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16 di ayatnya yang ke-10. Kita akan baca ayat 10 ini secara bersama-sama. Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Satu kebenaran firman Tuhan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya pada saat itu. Dari cerita, dari kisah tentang bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya. Yesus mengajarkan bukan saja kepada murid-muridnya, tentunya kepada kita yang percaya sampai saat ini untuk belajar setia dari hal perkara-perkara yang kecil. Saudara, bukankah hal ini kita temukan ya lagi marak, bahkan lagi merupakan satu ketentuan daripada pemerintah kita untuk mengikuti protokol kesehatan. Dalam hal ini mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Ini gratis, kecuali mungkin masker kita beli. Tapi itu pun juga tidak mahal. Ya, ada juga yang mahal, tapi ya buat apa pakai mahal-mahal? Ya. Ada juga yang dibagi gratis.
Ya. Artinya bahwa semua kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal, biaya yang banyak. Mencuci tangan kita tidak perlu membayar. Jaga jarak kita tidak perlu bayar. Cukup hanya dengan kesadaran kita. Ini merupakan hal-hal yang simpel, hal-hal yang kecil yang bisa berdampak pada kehidupan kita masing-masing. Dampaknya sangat besar. Ya. Ketika protokol kesehatan ini ditetapkan oleh pemerintah, saya percaya itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pemerintah kita lihat, saksikan dari negara-negara yang ada. Melihat kenapa proses penyebaran dari COVID-19 ini sangat besar, sangat luas, sangat cepat. Nah, dengan pengalaman-pengalaman itu, maka pemerintah melihat, oh begini, akhirnya dianjurkanlah. Dan semua tidak mahal. Semua hanya kecil. Hal yang sangat sederhana. Tapi terkadang hal yang sangat sederhana ini sulit untuk kita lakukan. Sulit untuk kita perhatikan. Itu untuk hal-hal yang biasa, saudara. Hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan, tidak ada. Cuci tangan tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Hubungannya dengan kesehatan kita. Saudara, tentunya untuk mendapatkan kepercayaan pada perkara yang besar, Alkitab katakan di ayatnya yang ayat pembacaan kita harus setia pada perkara yang terkecil terlebih dahulu. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Dalam terjemahan yang lain, saudara, dipakai kata, akar katanya adalah pisteo, percaya. Percaya. Pisteo. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, setiap orang yang bisa dipercaya, faithful, kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Setiap orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil juga akan bisa dipercaya dalam hal-hal besar. Dan setiap orang yang tidak jujur dalam hal-hal kecil juga tidak akan jujur dalam hal-hal besar. Ini kebenaran firman Tuhan yang tentunya tidak bisa kita bantah. Semua kita di sini pasti berasal dari kecil. Tidak mungkin saya langsung besar. Ya. Seperti sekarang ini. Nyemprot minggu lalu, waduh, di grup ternyata double tabung. Iya. Tidak mungkin saya langsung ada sampai sebesar ini. Tentunya saya dari bayi dirawat oleh opa oma, oleh orang tua, dikasih minum ASI, masih makan bubur. Ya. Anak-anak, remaja, pemuda, sudah jadi orang tua, dan sampai sekarang. Semua hal-hal yang besar berasal dari hal-hal yang kecil. Semua hal-hal, perkara-perkara yang besar itu awalnya dari yang kecil. Dari hal yang sederhana.
Bahkan saudara melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, semua dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang biasa. 5 roti, 2 ikan. Sisa 12 bakul. Satu kali Yesus bertemu dengan seorang yang buta sejak lahirnya. Apa yang Yesus lakukan? Alkitab mencatat Yesus meludah ke tanah. Dan ludahnya Yesus aduk-aduk dengan, kemudian mengambilnya dan menaruhnya di mata orang yang buta sejak lahirnya itu. Kemudian Yesus katakan, pergi ke kolam Siloam, benamkan dirimu. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, hal-hal yang simpel. Justru dari hal-hal yang kecil itu, ketika kita setia dalam hal-hal yang kecil, ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, ketika kita setia cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, pakai masker. Ya, enggak perlu juga. Kalau mungkin sudah di rumah ya, enggak perlulah. Kecuali mungkin kalau kita batuk, mungkin kita menghindar dari keluarga yang ada supaya tidak terjangkit, kita pakai masker. Tapi kalau kita sudah di rumah aman saja. Ya. Hal-hal yang kecil kita setia lakukan, kita dipercaya dalam hal-hal yang kecil. Saya percaya bahwa hal-hal yang besar juga akan dipercayakan kepada kita. Kalau kita sudah setia dari hal-hal yang kecil. Saudara, apa rahasia untuk kita bisa setia dalam perkara-perkara yang kecil? Apa rahasianya? Karena kalau kita tahu bahwa ketika saya setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka perkara-perkara yang besar akan diberikan, dipercayakan kepada saya. Banyak orang hanya mau melihat yang besar, kesuksesan orang, keberhasilan. Wih, mantap sekali sekarang ya, sudah jadi bos, jadi pimpinan. Kita tertarik dengan keberhasilan seseorang, tapi kita tidak tahu, kita tidak tertarik dengan proses yang dialami. Sehingga dia bisa menjadi orang yang besar. Dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kita tidak tahu bagaimana proses yang dia alami. Di kesetiaan di sini berbicara juga selain dipercaya, berbicara juga tentang bagaimana proses yang dialami. Proses yang dialami. Bagaimana tantangan mereka hadapi, mereka setia melakukan, mengikuti proses yang Tuhan sedang lakukan kepada mereka. Sehingga dipercayakan pada perkara-perkara yang besar. Banyak contoh dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Yusuf, dia setia menjadi hamba di rumah Potifar. Dia setia. Dengan kesetiaannya, ketaatannya di sana. Saudara lihat, Potifar tidak perlu urus lagi rumah. Semua dipercayakan kepada Yusuf, kecuali istrinya. Itu pun masih difitnah, masuk penjara, tapi saudara lihat bagaimana, karena
Yusuf setia dalam perkara-perkara kecil. Di penjara pun dia menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara. Dan Tuhan angkat, Tuhan promosikan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Proses dialami oleh Yusuf. Daud menggembalakan 2-3 ekor ayahnya. Ketika Saul ditolak oleh Tuhan, Tuhan datang kepada Samuel, pergi urapi salah satu anak daripada Isai untuk kujadikan raja di Israel menggantikan Saul yang tidak taat, tidak setia. Samuel pergi, disuruh kumpulkan anak-anak Isai. Semua mulai jalan, masuk menghadap Samuel. Dari kakak yang tertua, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Isai tidak mengingat Daud. Makanya dalam satu ayat firman Tuhan, saya lupa di mana, Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Ini menandakan bahwa ada penolakan dari orang tuanya, ada dari papa mamanya terhadap Daud. Dia tidak diingat oleh papa mamanya. Bahkan dalam perjamuan itu tidak ada Daud. Tapi justru Tuhan tertarik kepada Daud yang masih muda itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk kita bisa setia dalam perkara-perkara yang kecil, hal yang pertama yang kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan, jangan remehkan hal-hal yang kecil. Ini rahasia yang pertama. Kita jangan remehkan, jangan abaikan masalah-masalah yang kecil. Hal-hal yang kecil. Terkadang kita sepelekan hal-hal yang kecil itu. Ya. Terkadang terlewatkan hal-hal yang kecil, padahal ini yang sering diperhatikan oleh orang. Mungkin kita bertugas sebagai penerima tamu, ya, atau aser, ya. Senyum kepada orang yang datang itu hal yang sepele, kecil, biasa saja. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, gimana kabarnya? Sapaan kita, ucapan kita, ya, hal yang sepele seperti itu, tapi itu bisa mempengaruhi respon orang-orang yang datang, menarik perhatian untuk orang-orang datang, ya. Gelas, ya, mau minum gelas, ternyata masih ada sabunnya. Ini hal yang sepele, masih ada sabun karena dicuci, tapi ya mungkin tidak terlalu celup-celup, mungkin saja tidak dispul baik-baik. Mempengaruhi hal-hal yang sepele. Banyak hal-hal yang sepele terkadang terlewatkan, terkadang kita remehkan. Raja Salomo oleh ilham Tuhan mencatat di dalam Amsal pasalnya yang ke-30
ada 4 binatang kecil. Boro-boro seorang raja, seorang penguasa di Israel, seorang yang berhikmat. Kenapa dia pergi perhatikan semut? Dia perhatikan cicak, dia perhatikan belalang, dia perhatikan pelanduk. 4 binatang kecil. Ini seorang raja. Tapi toh kita disuruh belajar kepada semut. Tentunya ini hal yang sepele. Tapi kita bisa belajar dari hal-hal yang sederhana itu, saudara. Jangan remehkan hal-hal yang kecil. Untuk saya dan saudara bisa menikmati hal-hal yang besar dalam hidup ini. Untuk kita bisa dipercayakan perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Jangan remehkan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Goliat, seorang pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan orang Filistin, bangsa Filistin. Badannya besar, tinggi, gagah perkasa. Tapi ketika berhadapan dengan Daud, seorang anak muda, remaja, kecil, hanya dengan membawa batu, umban, Goliat berkata, anjingkah aku, engkau datang dengan tanpa membawa perlengkapan senjata perang. Goliat menyepelekan Daud yang kecil. Tapi luar biasa, Daud mengalahkan Goliat yang besar itu. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Daud. Saya mau katakan kepada kita, mayoritas tanpa Tuhan sia-sia. Minoritas bersama dengan Tuhan, perkara-perkara besar bisa terjadi. Haleluya. 332.000 pahlawan Gideon, orang-orang yang dipilih oleh Gideon untuk berperang melawan Midian yang menguasai Israel pada masa itu. Tapi Tuhan katakan kepada Gideon, terlalu banyak itu bangsamu, pahlawanmu. Terlalu banyak, seleksi. Diseleksi. Tinggal 300 orang. Orang-orang pilihan daripada Goliat. Daripada Gideon, pahlawan Gideon. Melawan Midian yang bangsanya dalam saudara baca di dalam 1 Tawarik, Hakim-Hakim pasal 6 ayatnya yang kelima. Coba kita lihat dulu ya. Hakim-Hakim pasal 5. Hakim-Hakim pasal 6. Saya baca dengan cepat ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di depan mereka, di daerah mereka,
dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orang dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Banyak sekali seperti belalang banyaknya. Untuk melawan 300 mustahil mereka akan menang. Tapi luar biasa, kuasa Tuhan bekerja. Tuhan menyertai Gideon dan 300 orang sehingga mengalahkan orang-orang Midian. Jangan sepelekan hal-hal yang kecil. Yang kedua, jangan sia-siakan kesempatan kecil yang datang kepada kita. Peluang kecil, kesempatan kecil itu tidak akan pernah terulang kembali. Ingat, peluang kecil, kesempatan kecil itu tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Itulah yang dinamakan kairos, waktunya Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang kecil. Ketika kesempatan itu datang, ketika peluang itu datang. Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-10. Selama karena itu, ya. Ini dalam terjemahan yang lain. Terjemahan sederhana Indonesia. Karena itu, setiap kali kita mempunyai kesempatan, marilah kita terus berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk menabur, kesempatan untuk memberkati orang. Lakukan. Saudara, dalam sebuah kisah cerita dalam Ibrani pasalnya yang ke-13. Ibrani pasal 13. Ada satu, ya, saya percaya ini satu tentunya kesaksian dari penulis. Coba kita lihat Ibrani pasal 13. Saya senang membaca dalam terjemahan yang lain. Bukan terjemahan baru tidak bagus, tidak. Tapi terjemahan yang lain sangat terjemahan sederhana Indonesia maupun terjemahan lama kah atau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Itu lebih kena. Ibrani pasal 13 ayat 1 mulai dan ayat yang kedua. Hendaklah kalian selalu saling mengasihi sebagai saudara-saudara seiman. Ingatlah ini, hendaklah tiap-tiap pintu rumah kalian sering terbuka bagi siapa saja yang memerlukan tumpangan. Karena dengan berbuat begitu, tanpa mereka sadari, pernah ada beberapa orang menerima malaikat-malaikat sebagai tamu di rumah mereka. Tanpa mereka ketahui, tanpa mereka duga, ternyata tamu-tamu yang datang adalah malaikat-malaikat Tuhan. Kesempatan bagi kita untuk memberkati, kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Kalau ada peluang untuk menyaksikan Yesus kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, mari kita lakukan. Sebab kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Jangan sia-siakan kesempatan yang kecil yang datang kepada kita. Dan yang terakhir, jangan sia-siakan tugas kecil yang dipercayakan.
tugas kecil yang dipercayakan kepada kita. Mungkin itu sepele. Mungkin itu sederhana. Mungkin itu ya kita tidak dilihat orang, nggak dianggap orang. Mungkin engkau sebagai pekerja di kantor, ya tugasmu hanya edit-edit atau ketik. Atau tugasnya lap-lap meja pimpinan saudara. Atau membersihkan mobil, sopir. Jangan sia-siakan tugas kecil yang dipercayakan itu. Sebab firman Tuhan, engkau setia dalam hal yang kecil, perkara yang kecil. Engkau dipercayakan kepada perkara-perkara yang kecil. Siaplah kita untuk dipromosikan Tuhan, dipercayakan perkara-perkara yang besar. Perumpamaan tentang talenta. Seorang tuan akan bepergian, dia panggil hamba-hambanya. Dia percayakan 5 talenta yang seorang, 2 talenta yang seorang, 1 talenta yang seorang. Tuannya pergi. Mereka bekerja, mereka berusaha. Mereka manfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh tuannya kepada mereka. Mereka usahakan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Tapi karena yang satu hanya lihat, aduh, masa ini cuma 1 bagi saya. Itu sana temanku 5 dikasih, itu di sana 2 dikasih. Saya cuma 1, kasihan. Akhirnya dia pergi timbun, dia gali lubang, dia timbun talenta itu. Ini yang terkadang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang, kita timbun talenta kita, kita tanam talenta kita, kita kubur talenta kita, atau kita matikan talenta orang, kita kubur talenta bawahan kita, anggota kita, hamba kita. Padahal kita harus sadar, semuanya kita akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuannya datang, mereka dikumpulkan, mempertanggungjawabkan talenta-talenta yang ada. 5 talenta dan 2 talenta mereka kembangkan jadi 10, jadi 4. Saudara, sama berkatnya, yang 5 dengan yang 2. Ucapan yang daripada tuannya itu sama. Berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau. Dalam Matius pasal 25, coba kita lihat. Matius pasal 25 ayat 20 mulai. Saya baca dalam terjemahan yang lain. Jadi hamba yang pertama datang dan menyerahkan 10 kantong uang emas itu dengan berkata, waktu itu Tuhan sudah mempercayakan 5 kantong uang emas kepada saya. Dan sekarang lihatlah, atas usaha saya uang ini sudah menjadi 2 kali lipat. Lalu tuannya itu berkata kepadanya, bagus, kamu hamba yang baik dan setia. Karena dalam tanggung jawab yang kecil kamu bisa dipercaya, maka saya akan memberikan tanggung jawab yang besar kepadamu. Mari masuk ke pesta kedatanganku dan ikut menikmati kebahagiaan bersamaku. Kemudian hamba yang kedua datang dan menyerahkan 4 kantong uang emas dengan berkata, waktu itu Tuhan sudah mempercayakan 2 kantong uang emas kepada saya, dan sekarang lihatlah, atas usaha saya uang itu sudah menjadi 2 kali lipat. Dan tuannya berkata kepadanya, bagus,
Kamu hamba yang baik dan setia. Karena dalam tanggung jawab yang kecil kamu bisa dipercaya. Maka saya akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepadamu. Mari masuk ke pesta kedatanganku dan ikut menikmati kebahagiaan bersamaku. Sama ucapannya. Tentunya kalaupun yang 1 talenta tadi mengerjakan, 1 dapat 2 dan dipertanggungjawabkan. Saya percaya yang 1 pun itu akan menikmati berkat yang sama dari tuannya. Ya. Mari masuk ke pesta kedatanganku dan ikut menikmati kebahagiaan bersamaku. Sama ucapannya tentunya. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh yang memiliki 1 talenta. Dia kubur. Dia matikan. Dia tidak mau kembangkan itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini. Saya dan saudara mau belajar dari hal-hal yang kecil. Kita mau setia pada perkara-perkara yang kecil, maka kita akan dipercayakan Tuhan perkara-perkara yang besar. Tuhan kiranya menolong kita dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya dapat memberkati kita, dapat memotivasi saya dan saudara untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau belajar dari hal-hal, perkara-perkara yang kecil. Karena dari perkara-perkara yang kecil itu, ketika kita setia, ketika kita taat, ketika kita bisa dipercaya, kita akan menerima promosi perkara-perkara yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri. Ajarku setia, ajarku setia. Ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, ajarku setia, dalam keadaan apapun. Ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku, ajarku setia, ajarku setia, dalam keadaan apapun. Ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia,
menyanyikan terus pujian ini, saya mengundang Ibu Yusda untuk memimpin kita dalam doa syukur firman Tuhan. Ajarku setia, ajarku setia. Ajarku setia ajar setia lakukan kehendak Tuhan dan hidupku. Ajarku setia, ajarku setia dalam keadaan apapun. Ajarku setia dalam keadaan apapun. Ajarku setia dalam keadaan apapun. Ajarku setia. Yesus, terima kasih.
apapun hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah Engkau pakai semuanya itu Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, bahkan kami semua yang hadir siang hari ini, pun jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming. Kami percaya firman-Mu sudah menolong kami, menguatkan kami, mengajar kami untuk menjadi jemaat yang setia dalam setiap perkara kehidupan kami. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di sorga. Siang hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami akan membawa korban persembahan kami. Berkati setiap uluran tangan kami, jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami semua. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan lakukan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita lakukan pujian yang berkata, berkat Tuhan mari hitunglah. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum. Sekali lagi berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. 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 Haleluya. Berkat Tuhan, kita tidak dapat menghitung betapa besar berkat Tuhan dalam
kehidupan kita. Berkat kekuatan, berkat kesehatan. Kita ada pagi hari ini karena anugerah dan berkat Tuhan. Puji Tuhan, saya akan membacakan jadwal kita selama sepekan dan yang akan melayani. Senin sampai Kamis belum ada kegiatan, hari ada doa dan puasa dilaksanakan di rumah masing-masing. Hari Sabtu jam 7 ada latihan untuk ibadah raya pertama, dan hari Minggu ada ibadah raya yang diadakan jam 9 pagi. Pelayan untuk ibadah raya minggu depan 28 Juni 2020, pemimpin pujian Ibu Jen Salama, musik tim musik singers Ibu Suri Tombi dan Ibu Hernita Ismei, rebana Tirsa Vera dan Vanessa, operator Eni, kolektan Ibu Gloria Kailem dan Ibu Vera Sihombing, Aser, Indria Purnama dan Yusnita Palalangan. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman dan jadwal kita selama sepekan. Terima kasih buat kita yang hadir pada pagi hari ini, bahkan jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini di rumah masing-masing. Sama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Tetap jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, sebab pemerintah adalah wakil Allah. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Saudara jemaat bangkit berdiri bersama. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Segala puji syukur bagimu. Mari arahkan tangan kita. Kita katakan segala puji syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Pujilah namamu selalu. Hanya bagimu, Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat, rahmat, dan anugerah daripada pihak Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh Roh-Nya yang kudus yang bekerja dan memimpin kita kepada seluruh kebenarannya Tuhan. Menyongsong kedatangan Yesus pada kali yang kedua yang tidak lama lagi menjemput kita bagaikan, haleluya, 5 anak darah yang bijak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Semua kekasih berkata bersama, amin. Selamat tengah hari, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati.